Yang ditemukan di Maros Pangkep itu ada 702 lukisan purba. Di Kalimantan di Sangkurilang itu ada 2.500 lukisan purba. Yang di Maros Pangkep itu udah dites pakai yang namanya uranium series test. Itu umurnya bisa sampai 51.200 tahun. Berarti jauh lebih tua dari Mesir kuno. Jauh. Mesir kuno cuma 5.000. Iya, 5.000. Giza itu cuma 5.000. Kita nih 51.200 tahun. Itu lukisan purba. Jadi kita nih peradaban pertama. Jadi kalau saya nih kenal Pak Prabowo ini sudah lama ya, puluhan tahun. Lebih dari 30 tahun. Dan saya menyaksikan cara berpikir beliau dari dulu tuh konsisten. Bahwa hakikat dari semua kebijakan itu adalah untuk kepentingan nasional. Dan itu sejalan dengan misalnya kalau dalam soal ekonomi pasal 33. Baik itu koperasi, campur tangan negara, misalnya di dalam cabang-cabang produksi yang penting, ya mungkin implementasinya itu adalah BUMN dan sekarang jadi Danantara. Lalu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Memang seharusnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast UFF Nge-Share, obrolan santai. Hari ini kita akan bicarakan teman-teman tema yang sangat penting ya, dan menyentuh dua ruang besar kita, yaitu identitas bangsa Indonesia dan tentu saja perjuangan Palestina. Dan tema kita secara garis besar akan berbincang tentang dari Islam Nusantara dan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia menuju Palestina merdeka. Bersama kita alhamdulillah sekarang sudah hadir tamu istimewa kita, Bapak Dr. Fadlizon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini beliau tambah seger ini. Tambah kelihatan lebih muda, lebih langsing sekarang kan. Ini beda sama yang dulu. Versi dulu kita sering jalan bareng, sering aksi-aksi bersama. Beliau ini sekarang sudah lebih mantap. Dan sekarang beliau diamanahi oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Seorang politisi, juga sejarawan, sekaligus budayawan yang konsisten membela Palestina dan juga banyak berbicara tentang sejarah Indonesia. Nah, di episode kali ini teman-teman, kita akan menggali bagaimana narasi tentang Islam Nusantara ini diperdebatkan. Bagaimana sejarah Indonesia kadang ditulis ulang dalam atau untuk kepentingan tertentu, serta apa kaitannya dengan spirit perlawanan bangsa Palestina saat ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tema besar kita secara detail nih, saya mau mengajukan pertanyaan ringan-ringan dulu nih Bang ya. Iya. Ya, pertanyaan ringan kita supaya menjadi kita menjadi lebih santai, lebih hangat itu kalau kita bicara tentang Bang Fadli ini kan penyuka sejarah. Dan beliau ini mengoleksi banyak buku, ya luar biasa, Fadlizon Library di Jalan Danau Limboto. Ya, ini udah berapa tahun Bang sih? Ini sudah 2008, 17 tahun. 17 tahun ya? Masya Tapi Allah. ada di 4 tempat lain. Ada 4 tempat lain, selain di sini? Di Sumatera Barat, Ada di Sumatera Bogor, di Cimanggis, Depok. Oh ada juga ya, Masya Allah ya. Nah Pak Fadli kalau harus memilih satu buku sejarah, yang paling mempengaruhi cara pandang Pak Fadli ini tentang bangsa Indonesia itu buku apa Pak? Nah, memang kalau bicara sejarah, apakah itu termasuk historiografi atau peristiwa sejarahnya, atau apa ya banyak sebenarnya. Tapi dulu saya memulai itu lebih banyak membaca buku-buku biografi. Oh. Nah, buku biografi itu menurut saya waktu saya masih muda ya, masih SMP, SMA, saya banyak baca buku biografi orang-orang.
biografi Muhammad Hatta, Bung Karno, para pejuang-pejuang, ya, tokoh-tokoh, kemudian nabi-nabi. Nah itu menurut saya menarik. Itu juga kan sejarah. Sejarah. Iya. Tapi kalau untuk sejarah Indonesia yang paling Sejarah Indonesia yang saya baca, misalnya karya-karya dari Sartono Kartodirjo, misalnya pemberontakan petani Banten 1888. Iya. Kalau spesifik ya. Iya. Ada juga Slamet Mulyana, ada Muhammad Yamin, gitu. Iya. Masya Allah. Dan juga banyak lah kalau buku sejarah. Menarik ya. Menarik ya. Tidak banyak orang tertarik dengan sejarah soalnya. Kalau beliau ini salah satu di antara sedikit intelektual Indonesia yang dikenal sangat gandrung kepada sejarah. Nah juga Bang Fadli ini juga dikenal sebagai biasa menulis puisi, penyair. Kalau boleh tahu terakhir kapan nulis puisi? Ya biasanya kalau sekarang nulis itu di notes ya. Misalnya minggu lalu apa gitu. Tapi nggak saya publikasi. Oh gitu. Dulu aktif waktu zaman oposisi, nah itu banyak. Zaman oposisi rajin tuh ya. Puisi-puisi politik. Jadi puisi politik. Ya Jadi kan spontan datangnya begitu spontan aja. Ya. Jadi inspirasinya itu biasanya kalau nulis puisi ini itu tema politik, sejarah atau cinta? Macam-macam, tergantung inspirasi datangnya apa. Gitu dan kadang-kadang nggak bisa kita rencanakan gitu. Kadang-kadang datang begitu saja. Dan kita catatkan atau terkesan terhadap masih ya? alam. Masih ya. Saya udah nulis ada kumpulan puisi saya ada sekitar 3 atau 4 buku lah. Oh gitu, antologinya puisi ya, Masya Allah. Kalau mendengar kata tentang Palestina ini, apa 3 kata yang muncul di benak Bang Fadli? Ya, kalau Palestina sudah pasti kita pertama itu yang muncul dalam kepala saya itu Al-Aqsa. Al-Quds ya. Yang kedua kalau 3 kata ya, ya merdeka karena kita mendukung Palestina ini harus merdeka. Dan memang yang juga saya kira muncul itu ya solidaritas gitu ya. Karena kita memang harus membangun terus solidaritas sampai cita-cita itu tercapai. Jadi 3 kata ya, Al-Aqsa, merdeka dan solidaritas, Masya Allah. Tapi bukan nama partai Pak ya. Partai Solidaritas. Nah kalau saya mau tanya agak lebih pribadi sekarang. Kalau misalnya tidak ditakdirkan sebagai politisi atau menteri ini, profesi apa yang mungkin paling senang Bapak tekuni? Apakah sejarawan yang penuh waktu atau penulis atau mungkin musisi? Sebenarnya cita-cita saya dulu tuh pengennya jadi ilmuwan. Oh. Ya, ilmuwan maksudnya saintis ya. Karena dulu saya suka sekali dengan matematika, dengan fisika. Bahkan saya juga pernah jadi ketua kelompok ilmiah remaja di SMA. Pernah ikut science club gitu, pernah ikut lomba matematika. Nah, tapi nggak kesampaian walaupun saya sangat suka sekali dengan sastra ya. Jadi saya suka dengan arkeologi, saya juga suka dengan beberapa macam itulah. Tapi saya nggak pernah merencanakan, jadi saya mengalir aja. Mengalir memasuki semua lorong yang tersedia di depan, kita datang masuk. Menjadi wartawan, menjadi penulis, menjadi kolumnis, menjadi pengusaha, politisi, menjadi di dunia kebudayaan, di dunia intelektual, sebagai penulis kolumnis gitu ya. Pembicara di berbagai tempat, pokoknya kita mengalir aja. Hidup ini mengalir dan semua lorong yang ada kita masuki. Artinya memberikan kebermanfaatan. Iya. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya, Masya Allah. Nah kalau kita membayangkan 20 tahun ke depan ini, tadi bicara tentang harapan tentang Palestina merdeka ya. Kalau Bang Fadli ini berharap anak muda Indonesia kalau ditanya tentang Palestina itu kira-kira apa yang ingin Bapak mereka jawab itu dengan kalimat apa itu? Ya, kita pengennya kalau sekarang ini seperti yang selalu dikumandangkan di mana-mana, Free Palestine, gitu ya, from the river to the sea, gitu ya. Jadi kita lihat penderitaan rakyat Palestina ini kan luar biasa. Saya termasuk yang bicara sejak awal
setelah tanggal 7 Oktober, saya 12 Oktober ini sudah bicara di India, baru 5 hari. Itu ada saya kira di sosial media saya ada itu. Saya udah bicara bahwa Israel ini kekejaman ini luar biasa. Mereka sudah melakukan pengusiran, segala macam kekejaman, pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan beberapa minggu kemudian saya di Parlemen Eropa, saya bilang mereka ini juga melakukan genosida. Itu tahun 2023, itu ada di sosial media saya. Kebetulan saya ini juga masih menjabat, walaupun saya sudah tidak di parlemen, tapi di situ boleh, Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Palestina dan Al-Quds sampai sekarang. Dari tahun 2020. Nah, itu anggotanya dari sekitar 50 negara. Dan waktu itu juga saya ketua untuk itu yang untuk di dunia. Kemudian saya juga di IPU, Interparliamentary Union, atau Organisasi Parlemen Dunia. Hampir setiap setahun 2 kali saya mengajukan resolusi-resolusi tentang Palestina. Dan itu memicu perdebatan yang panjang. Seringkali kita memang kalah di dalam voting karena negara-negara barat itu selalu berpihak kepada Israel waktu itu. Tapi dengan keadaan sekarang kan kalau kita lihat mereka semakin terbuka matanya bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah kekejaman luar biasa, sudah genosida, membantai lebih dari 62.000 orang, dan mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, membantai jurnalis, dokter, sampai rumah sakit, dan semua dilakukan. Saya kira tidak ada bandingannya kecuali Nazi. Gitu. Padahal mereka mengklaim korban dari Nazi itu sendiri. Holocaust. Jadi ini apa yang mereka lakukan ini satu kekejaman yang luar biasa. Dan kalau masih ada negara yang membela Israel, tidak punya lagi hak moral untuk bicara lagi soal demokrasi dan hak asasi manusia. Karena bagaimana dia mendukung pembantaian terhadap rakyat Palestina, terus mau bicara lagi soal HAM, mau bicara lagi soal demokrasi, bubarkanlah itu lembaga-lembaga HAM internasional itu yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Berarti Hatta PBB pun harus direformasi. Ya memang harusnya dari dulu. Dari dulu ya. Bahkan Bung Karno pernah keluar dari PBB menyatakan itu. Karena itu lembaga yang sebenarnya menurut saya sudah tidak mampu berbuat apa-apa untuk mencegah ya, kecuali ya sebagai platform historik ya pasca Perang Dunia Kedua. Luar biasa. Jadi ini menarik teman-teman ya. Jadi tadi dari berapa pertanyaan ice breaking saya ini kelihatan beliau ini memang intens ya, sebagai peminat sejarah ya, dan juga budaya itu selalu lekat dalam hidup seorang Fadlizon ini. Nah kalau bicara soal sejarah Bang, akhir-akhir ini kita memang terutama 10 tahun belakangan ini ya, itu juga sering mendengar istilah Islam Nusantara. Dan juga terakhir juga Bang Fadli selaku tentu saja Menteri Kebudayaan menggulirkan ide tentang penulisan ulang sejarah Indonesia. Nah menurut Bang Fadli, apa arti penting Islam Nusantara ini dalam konteks sejarah kebudayaan kita? Apa dia sekedar narasi akademik atau politik? Itu kan penamaan Islam Nusantara itu saya kira penamaan yang dibuat oleh sejumlah orang ya. Saya kira Islam ya Islam gitu ya. Misalnya agama lain juga sesuai dengan namanya. Jadi jangan sampai membuat satu ini baru. Ya. Kalau Islam di Indonesia yang menarik itu adalah masuknya prosesnya yang menurut saya berlangsung dengan damai. Dan tidak pernah ada satu pergolakan dan juga benturan dengan tradisi. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu merangkul tradisi. Formalismenya mungkin dipertahankan, tapi esensialisme yang diubah. Jadi tauhidnya yang diubah. Tapi formalismenya tetap. Gitu. Coba kalau kita lihat, sehingga terjadi akulturasi budaya dan dialog budaya
antara misalnya Islam dengan Jawa, misalnya anggaplah Jawa gitu ya, atau anggaplah Sumatera, anggaplah juga dengan kebudayaan yang lain di Kalimantan atau di Sulawesi. Jadi ada dialog budaya di mana tidak pernah dari Islam itu mempersoalkan tradisi, tapi esensinya yang diubah. Jadi formalismenya mungkin dipertahankan, esensialismenya yang dimasukkan. Dan ini yang menurut saya menarik karena dulu Islam di Indonesia itu dianggap baru masuk abad ke-13. Ya, kalau kita baca sejarah. Tapi temuan-temuan belakangan ini itu membuktikan bahwa Islam bukan abad ke-13. Islam malah masuk sejak awal. Dari abad ke-7 Masehi. Abad ke-7, abad pertama Hijriah sudah masuk. Dari mana buktinya? Itu buktinya sudah ada sekarang ini di situs Bongal. Di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Itu nggak jauh dari Barus. Nah, di situ ditemukan banyak koin-koin dari dinasti Umayyah. Itu ada yang tahun 90-an. 96 ya, sebagian ada di saya juga koin-koin itu. Ada yang tahun 79 kalau tidak salah. Karena di zamannya Rasulullah kalau tidak salah belum ada koin Islam. Masih memakai koin-koin Bizantium. Nah, atau koin-koin dari negara mana gitu. Koin Islam baru dibuat pada eranya Umayyah. Ada tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inskripsi di dalam koin itu. Nah, itu ditemukan di desa Badiri, di Bongal, dan jumlahnya cukup banyak. Itu menunjukkan bahwa sudah ada interaksi dari awal. Nah, perdebatan tentang masuknya Islam ini juga sudah dilakukan oleh para ulama kita di tahun 60-an, 63 kalau tidak salah. Dan ada satu mazhab termasuk Buya Hamka yang berpendapat Islam masuk abad pertama Hijriah. Jadi tahun 700-an itu Islam sudah masuk. Dan saya kira ini yang semakin mendukung. Nah, ini yang mau kita tulis juga di dalam buku sejarah yang baru. Karena ini temuan arkeologis. Ya. Nah, jadi bukan pada abad ke-13. Mungkin masuknya Islam itu bergelombang. Ada yang dari Cina, ada yang dari India, ada yang dari Persia. Tapi ada yang langsung dari Timur Tengah ini. Ada yang juga mungkin dari beberapa sisi. Jadi ada interaksi dan ada yang bolak-balik gitu ya. Jadi ini menarik. Dan semuanya berlangsung relatif dengan damai. Bahkan dakwah yang dilakukan oleh seperti Wali Songo maupun yang lain-lain itu menggunakan instrumen wayang, keris, gamelan, ya, dan lain-lain ya, yang memang menggunakan budaya lokal. Nah, itu memudahkan. Kalau kita lihat dari arsitektural Masjid Demak, itu kan arsitektur Jawa. Begitu juga dengan Cirebon. Bahkan di Masjid Mantingan itu ada gambar-gambar di ornamennya di Masjid Mantingan itu di Jepara ya. Itu termasuk ada gambar-gambar ya medalion Hindu kalau tidak salah, atau gambar-gambar binatang dan lain-lain. Begitu juga yang di Cirebon. Nah, itu menarik menurut saya. Memang sudah ada akulturasi budaya yang harmonis ketika itu. Nah, jadi saya lebih suka mengatakan bukan Islam Nusantara, tapi Islam di Nusantara. Islam di Nusantara. Iya. Banyak pengamat dari luar juga menyatakan bahwa atau kita sendiri, orang-orang kita, peneliti kita menyatakan bahwa posisi Indonesia ini kan jauh Bang, dari pusat dunia Islam lah katakan ya. Kita ini katanya Islamnya periferal, agak pinggir. Dan juga yang kedua, Islam di Indonesia ini katanya tidak otentik. Maksudnya ya datang dari mana-mana, kemudian membawa ajaran tadi akulturasi. Nah, ini gimana menurut kacamata Bang Fadli itu? Ya, menurut saya justru membuat Islam di Indonesia itu kaya. Memperkaya ya? Kaya. Karena esensi dari Islam itu kan sebenarnya pada tauhid itu. Itu kan yang tidak ada perubahannya. Yang tidak ada perubahan. Top. Iya kan? Dengan pedoman Al-Quran dan lain-lain itu saya kira tidak ada perubahan. Tetapi di dalam, kan tidak semua kehidupan itu diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Kalau tidak salah, antum kan yang Ustadz. Tidak 100% kehidupan kita diatur. Ekspresinya mungkin aja bisa. Ya kan?
Nah, mungkin hanya berapa persen yang diatur. Selebihnya kan tidak diatur penggunaan sosial media di dalam Islam. Iya. Atau ada handphone juga belum ada zaman itu, ya kan? Nah, itulah kan kemudian bagaimana kita melakukan ijtihad, penyesuaian, dan saya kira Islam tuh kehebatan juga beradaptasi. Beradaptasi. Adaptable. Ya. Jadi justru sangat pro kepada kemajuan, pro kepada ilmu pengetahuan. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarahnya, Islam termasuk promotor di dalam dunia pengetahuan. Saya ada mungkin 8 kali ya ke satu negara yang namanya Uzbekistan. Saya melihat bagaimana legacy pengetahuan, ilmu pengetahuan yang ada di situ kepada dunia pada umumnya. Misalnya penemu astronomi seperti Farghani, seperti Ulugh Beg, cucunya Amir Timur, Ibnu Sina, Avicenna, filosof yang juga seorang bapak kedokteran modern, Al-Farabi, kemudian ada lagi banyak lagi lah ya, Al-Khawarizmi ya yang menemukan algoritma, aljabar dan lain-lain. Dan juga belum lagi mereka itu selain ilmuwan, mereka juga seorang ulama. Jadi mereka itu ya seorang yang multitalenta, ya bukan sekedar spesialis, tapi mereka juga seorang penyair, filosof, tapi mathematician, tapi juga seorang astronom dan sebagainya. Jadi komplit gitu sebagai seorang intelektual dan seorang ulama itu tidak dipisahkan. Jadi ya menurut saya Islam itu sangat adaptif tadi, sangat berkembang, pro pada kemajuan, pro pada ilmu pengetahuan, dan bahkan tidak a priori terhadap apapun. Nanti terhadap AI ya pasti tidak akan a priori. Ya, ini yang menurut saya kehebatannya itu, sehingga lebih mudah untuk menerima. Itulah yang saya kira juga terjadi di masa-masa awal ketika masuknya Islam ke Indonesia. Ternyata di situ ada tradisi wayang, ada tradisi keris atau tradisi kan tidak langsung menghukum, ya, tapi justru bagaimana berdialog, melakukan hubungan itu dan menjadikan itu juga menjadi media dakwah, gitu. Dan ini yang menurut saya yang menarik gitu ya. Sehingga akhirnya Islam di Indonesia itu kaya sekali, ekspresi budayanya. Termasuk kalau dilihat ketika dia berakulturasi di Aceh, di Sumatera Barat, di Jawa Barat, Jawa Timur, beda-beda. Dan itu sangat kaya. Tari-tarian juga sangat kaya. Misalnya kalau di Timur Tengah kan kita lihat ekspresi tari-tariannya nggak terlalu banyak. Rata-rata tarinya tari pedang. Ya kan begitu. Coba kita lihat di Aceh ada saman, ada apa, begitu banyak gitu. Kalau di Saudi cuma pedang aja tuh. Ya, raja semuanya, hampir semua di wilayah Jazirah Arab. Saya selalu ya. menghadiri semua tarinya tari pedang. Iya betul. Saya bilang ini perlu kita ekspor dari Indonesia. Dan yang sama itu juga Turki bang. Turki itu kan tradisinya kan bangsa Turk itu kalau menyambut tamu itu selalu ada kayak film Ertugrul, Osman itu kan selalu pedang yang dimainkan kan ya. Nah, tapi di kita ini malah lebih kaya ya, itu lebih menarik. Kaya, ya. Luar biasa. Menyambut tamu beda-beda. Iya. Ada gambyong, ada tari gelombang, ada pencak silat. Hanya mungkin kalau penarinya perempuan mungkin agak rapikan sedikit lah ya untuk menutup aurat gitu ya. Iya kan rata-rata udah menyesuaikan juga kan. Menyesuaikan ya. Iya. Nah, jadi kembali ke tadi masalah narasi Islam Nusantara ini. Kemarin kan satu dekade terakhir ini kan orang sibuk kontroversi ya. Jadi sebenarnya istilah Islam Nusantara kan Bang Fadli bilang ini yang tepat istilahnya itu Islam di Nusantara. Nah kalau Islam Nusantara ini itu benar nggak sih itu narasi akademik atau dia proyek politik aja tuh sebenarnya? Saya nggak mau terjebak ya pada perdebatan itu karena itu menurut saya perdebatan yang sudah lama juga ya. Saya kira lebih baik kita melihat Islam di Indonesia yang sangat kaya tadi itu
Dan kan narasi itu juga nggak terlalu berkembang ya. Islam Nusantara itu nggak berkembang menurut saya. Karena maksudnya itu adalah mungkin waktu itu moderasi terhadap dilihat ada Islam yang identik dengan kekerasan, dengan terorisme, yang menurut saya itu juga ya proyek politik, ya seolah-olah seperti itu. Ya Islam yang benar kan nggak pernah ada kekerasan, ya nggak pernah, selalu lakum dinukum waliyadin. Itu kan ada diperadabkan istilah Islam yang ramah dengan Islam yang marah-marah, yang 212 yang marah-marah dan radikal. Ya, radikal. Saya kira nggak. Ya maksud saya mungkin itu kesalahpahaman ya kalau ada yang radikal. Kan Islam itu secara sunatullahnya pasti moderat, ya kan? Kecuali dalam hal-hal tertentu, kalau diperangi, kalau apa ya harus membela diri, harus gitu. Ada aturan-aturan, ada hukum-hukumnya. Gitu. Nah terkait dengan ide atau gagasan Menteri Kebudayaan nih, tentang penulisan ulang sejarah Indonesia, kaitannya dengan identitas Islam Nusantara itu, apakah ada barangkali nanti, apakah ada resiko nih Bang? Resiko terjadi reduksi atau bahkan distorsi terhadap peran Islam dalam sejarah bangsa? Ya justru yang tadi saya sampaikan memperkuat bahwa selain ada peradaban-peradaban besar sebelumnya, Hindu, Buddha, dan juga peradaban-peradaban sebelum Hindu-Buddha, peradaban Islam sudah lebih awal masuk. Dan itu juga sudah mewarnai. Jadi bukan dari abad ke-13 tadi. Jadi memperkaya, ya memperkuat gitu. Termasuk di dalam, saya bukan yang menulis buku sejarah itu, bukan. Yang menulis itu adalah para sejarawan. Jadi yang menulis buku sejarah ini adalah para sejarawan, ada 112 kalau tidak salah lebih, sejarawan dari sejumlah perguruan tinggi se-Indonesia, dan mereka adalah para sejarawan yang sudah menulis buku, mumpuni di bidangnya. Itu rata-rata doktor dan guru besar. Nah, ada editor jilid, ada editor umum. Nah, saya sendiri sampai sekarang belum tahu apa yang ditulis. Ya, cuman tapi sudah terbentuk intinya. Memang waktu itu saya meminta. Kenapa saya lakukan itu? Karena di Kementerian Kebudayaan ini kementerian baru. Dan jangan lupa, sejarah itu direktoratnya sudah dihapus. Jadi sudah almarhum. Innalillahi. Iya, sudah almarhum. Jadi boleh disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi saya bangkitkan kembali. Nah, saya hidupkan namanya Direktorat Sejarah. Direktur Sejarah. Dan Museum. Sejarah terutama. Nah, kalau Direktorat Sejarah ini dihidupkan, apa tugasnya? Ya menulis sejarah dong. Kalau enggak untuk apa ada Direktorat Sejarah? Dan bukankah kita selama ini selalu ngomong di mana-mana, sejarah itu penting untuk ditulis. Nah, jadi kenapa harus menjadi satu kehebohan untuk menulis sejarah? Jadi makanya kita buat sejarah, ditulis dan diupdate, dimutakhirkan. Karena sejarah Indonesia terakhir ditulis itu 26 tahun yang lalu. Gitu ya, subjeknya. Jadi dulu pernah ada SNI, Sejarah Nasional Indonesia, yang dipimpin oleh Pak Sartono Kartodirjo, tahun 70-an, tahun 80-an, ada 6 jilid. Setelah itu pemutakhiran ada tahun 2008, tapi tema terakhir itu tentang pemilu aja, pemilu tahun 97. Pemilu 99 aja nggak ditulis. Nggak ada, apalagi 2004. Apalagi 2024. Iya. Gitu ya. Belum lagi tentang pemerintahan di era reformasi juga tidak pernah ada tulisannya. Dan sejarah gimana reformasi itu terjadi juga tidak ada di dalam, ada di buku Indonesia dalam Arus Sejarah, tapi sifatnya itu tematik gitu. Jadi memang belum menjadi satu penulisan yang komprehensif. Nah, siapa yang menulis sejarah? Ya para sejarawan lah yang menulis. Yang mereka yang mempunyai kompetensi, mereka yang punya keahlian. Gitu. Iya. Ini bicara tentang sejarah, kemudian penulisan sejarah dan kaitannya relasinya dengan kekuasaan, kemudian penafsiran ulang terhadap sejarah atau ya penafsiran. Kalau penulisan ulang kan pasti juga ada tafsir ulang terhadap sejarah ya barangkali ya. Iya. Tentu saja. Kenapa tidak? Pasti kenapa tidak itu ya.
Ya, sebagai contoh dari temuan manusia purba, ya, atau awal peradaban Nusantara, kan selama ini kita tahu ada temuan yang namanya Homo erectus, Pithecanthropus erectus. Homo erectus itu umurnya bisa sampai 1,8 juta sampai 2 juta tahun. Nah, itu Homo erectus temuan di dunia ini 60% ditemukan di Indonesia. Jadi kita ini sebenarnya peradaban yang sangat tua. Sangat tua. Luar biasa tuanya. Lukisan-lukisan purba yang ditemukan di Maros Pangkep itu ada 702 lukisan purba. Di Kalimantan di Sangkurilang itu ada 2.500 lukisan purba. Yang di Maros Pangkep itu udah dites pakai yang namanya uranium series test. Itu umurnya bisa sampai 51.200 tahun. Berarti jauh lebih tua dari Mesir kuno. Jauh. Mesir kuno cuma 5.000. Iya, 5.000. Giza itu cuma 5.000. Kita nih 51.200 tahun. Itu lukisan purba. Jadi kita nih peradaban pertama. Kalau menurut saya. Iya. Termasuk ada situs Gunung Padang itu gimana tuh, Bang? Ya itu salah satu. Gunung ya? Padang kan diperkirakan paling tua nih menurut para arkeolog yang punya pendapat tentang itu 25.000 tahun. Menurut saya 25.000 tahun aja masih tua. muda. Masih muda ya. Umur planet Bumi, antum tahu nggak berapa? 4 miliar tahun. Iya. Gitu loh. Jadi kalau ada manusia atau baru 25.000 ya. Baru 25.000 baru kemarin sore. Kemarin sore. Iya kan? Iya. Ini 4 miliar tahun umurnya. Nah, kita temukan namanya Homo erectus. Itu Homo erectus dengan Homo sapiens. Kita nih Homo sapiens. Homo erectus tuh volume otaknya lebih kecil sedikit. 900 sampai mungkin 1.100. Kita ini kan 1.200, 1.400 volume otak kita. Itu pun yang dipakai baru 10%. 10%. Bayangkan Tuhan Allah menciptakan otak baru 10% kita gunakan. Udah bisa nyampe di bulan. Masya Allah. Gimana kalau bagaimana full 100%? Kalau 100%? Ngeri. Iya. Ini menarik ini, perbincangan dengan Bang Fadli ini ya. Luar biasa nih. Kalau gitu, sekarang banyak kalangan yang bertanya tentang penulisan ulang sejarah Indonesia ini. Menurut Pak Fadli sebagai menteri dan juga sebagai seorang intelektual, siapa yang paling diuntungkan dan paling dirugikan? Yang paling diuntungkan ya rakyat Indonesia dong. Yang paling dirugikan ya kolonial itu. Loh iya kan? Kita masuk ingin nih barang. perspektif kita adalah Indonesia sentris. Kalau kita bicara Indonesia sentris itu ya harus dari perspektif Indonesia. Jadi selama ini penulisan sejarah kita dari perspektif kolonial? Ada sebelumnya. juga bias-bias itu masih ya? tersisa. Residunya kan masih tersisa. Nah, sebagai contoh ya misalnya, dalam sejarah kolonial, Belanda misalnya, menulis tentang perang mempertahankan kemerdekaan kita itu, ya bahasanya mereka kan revolusi. 45, 49. Kita kan sebutnya perang mempertahankan kemerdekaan, PMK. Jadi ada agresi militer Belanda itu kita sebut agresi. Kalau Belanda bilang aksi polisionil. Penertiban. Penertiban keamanan. Jadi kayak dia punya negara, rakyat, ya, ini ada rakyat kerusuhan, kerusuh, ditertibin. Pembangkangan, ya, kita tertibkan. Makanya disebut loh yang namanya Bung Tomo itu ekstremis, teroris, begitu. Pahlawan-pahlawan kita mereka sebut ekstremis dan teroris, gitu. Karena itu namanya perspektif Belanda. Karena pencipta kerusuhan ini orang. Bagi kita ini adalah agresi militer yang kita hadapi dengan kekuatan kita karena kita sudah proklamasi, sudah berdaulat, dan apa yang mereka lakukan itu bisa jadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Dan itu sudah terbukti. Dalam peristiwa misalnya di Rawagede, Parlemen Belanda mengakui itu pelanggaran HAM, dan mereka memberikan kompensasi. Kompensasi ya? Iya. Nah terkait, itu kan kompensasi. Kalau misalnya barang-barang nih, manuskrip, kemudian kemarin kan baru pulang tuh, apa itu mahkotanya Sultan Siak.
setelah puluhan tahun di Belanda gitu kan. Nah, kira-kira yang kayak begini-begini itu ini kita sekarang Gimana? dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan, kita punya namanya Direktorat Jenderal Promosi Kerjasama dan Diplomasi Kebudayaan. Nah, di bawah Direktorat Jenderal ini saya bentuk yang namanya tim repatriasi. Repatriasi sendiri sebenarnya sudah berjalan lama, sejak awal kemerdekaan sudah dimulai. Tapi kita baru membentuk tim yang lebih komprehensif sekarang ini untuk mengembalikan sejumlah benda-benda bersejarah, sejumlah benda-benda budaya yang sangat penting untuk melengkapi narasi sejarah kita. Dan itu saya kira sangat penting karena di situ termasuk ada misalnya nanti kerisnya Teku Umar di Ponorogo. ya. Ada Al-Qur'annya Teku Umar ada. Karena dirampas oleh mereka kan. Iya. Ada keris Teku Umar, ada macam-macam benda-benda bersejarah. Termasuk ada arca-arca, ada mahkota-mahkota. Ini harus kita kembalikan untuk memenuhi, melengkapi puzzle dalam narasi sejarah kita. Ya. Kalau kita melihat, kalau menurut Pak Fadli ini ada nggak pola kesamaan antara penulisan sejarah kolonial yang meminggirkan Islam, gitu ya, dengan upaya penulisan sejarah kontemporer saat ini? Ya, saya kira kan tergantung kepentingannya ya. Tergantung kepentingannya. Saya kira saya tidak melihat secara khusus spesifik ya upaya itu, tetapi saya melihat bahwa memang kalau dari sisi perspektif kolonial itu mereka tentu harus membenarkan apa yang mereka lakukan dulu. Misalnya adanya politik etis. Nah, kalau kita memandang politik etis Belanda itu zaman itu kan seolah-olah wah kolonial ini juga baik. Memberikan kesempatan bagi kalangan bumi putra atau kalangan pribumi untuk bisa belajar, sekolah. Tapi saya baca dari perspektif kita, para tokoh kita seperti Bung Hatta mengatakan itu sebenarnya bukan mereka baik hati, tapi mereka butuh tenaga-tenaga murah, yang skillful, supaya membantu akselerasi mereka di dalam menguras kekayaan alam kita. Alam, gitu ya, keren sih. Itu contoh ya. Contohnya. Ya. Gitu. Jadi antara politik etis kelihatannya keren, tapi sebenarnya dia punya tujuan lain nih. Iya. Daripada mendatangkan birokrasi dari Belanda, gajinya mahal, tinggi. Ini suruh aja pribumi aja dididik jadi gitu kan. carik, jadi sekretaris, jadi juru tulis. Tapi intinya buat menggondol kekayaan alam. Iya kan? Ekstraktif. Kira-kira kalau kondisi sekarang ada model begitu nggak? Maksudnya, nih orang-orang kita di pribumi ini dimanfaatkan oleh asing misalnya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Iya, kalau menurut saya sekarang ini kan keadaan memang udah jauh berubah ya. Sekarang ini kan dunia kita sudah berada di era globalisasi. Di era globalisasi ini competitiveness ini sangat tinggi. Dan border, batas-batas itu semakin mudah untuk diterabas. Bahkan ada yang mengatakan ini borderless world. Walaupun kalangan yang skeptik mengatakan ini bukan borderless world. Ini adalah justru semakin banyak pagar-pagar, orang semakin protektif. Misalnya sekarang tarif. Kan itu menunjukkan orang itu semakin protektif untuk kepentingan nasional masing-masing. Nah, saya melihat bahwa yang sekarang ini ya kita tergantung pada kita. Saya sih sebenarnya termasuk yang berpendapat orang Indonesia itu harusnya semakin banyak berada di dunia global, gitu ya. Jadi bukan soal kabur aja dulu. Memang kita harus menjadikan dunia itu bagian dari rumah kita. Global citizenship. Jadi global citizen. Karena dunia sudah menjadi desa global. Iya. Gitu. Dan kalau lihat orang-orang dari Tiongkok, dari India, bahkan dari Filipina, mereka ada di mana-mana. Iya. Diasporanya bahkan memajukan bangsa. Diasporanya memajukan bangsanya mereka. Gitu. Nah, kita ini kurang. Baru sedikit menurut saya. Harusnya mungkin lebih banyak lagi orang Indonesia yang berada di dunia global, jadi profesional, jadi apa. Ya, ini yang menurut saya penting. Jadi mereka juga menjadi pemain-pemain di
dunia internasional, bersaing. Ya menurut saya ini perlu kita arahkan ke sana, gitu. Nah, saya menarik tadi ada satu kata tentang protektif, proteksi negara-negara ini untuk menjaga kepentingannya masing-masing dan terutama dalam kaitan kedaulatan nasional. Pak Fadly kan orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo ya, Presiden ya. Ini kan saya baca kemarin tuh beliau mendirikan Badan Industri Mineral kalau nggak salah, yang dikepalai oleh Menteri Ristek ya. Iya. Itu tujuannya untuk menjaga tambang mineral, apalagi yang logam jarang itu, tanah jarang itu supaya tidak dieksploitasi begitu saja, dibawa keluar murah gitu ya. Nah ini sangat strategis nih Bang. Ini gimana idenya itu gimana? Jadi kalau saya nih kenal Pak Prabowo ini sudah lama ya, puluhan tahun, lebih dari 30 tahun. Dan saya menyaksikan cara berpikir beliau dari dulu itu konsisten. Bahwa hakikat dari semua kebijakan itu adalah untuk kepentingan nasional. Dan itu sejalan dengan misalnya kalau dalam soal ekonomi pasal 33. Ya. Baik itu koperasi, campur tangan negara, misalnya di dalam cabang-cabang produksi yang penting, ya mungkin implementasinya itu adalah BUMN dan sekarang jadi Danantara. Lalu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi memang seharusnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, baik itu misalnya mineral yang ekstraktif maupun perkebunan dan lain-lain, itu kan harusnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yeah. Makanya kebijakan-kebijakan Pak Prabowo itu menurut saya sejak awal sudah kelihatan garisnya untuk kepentingan nasional. Misalnya dari sumber-sumber yang ekstraktif maupun dari hasil-hasil yang ada di dalam negeri, mereka ekspor. Apakah sawit atau batu bara atau yang lain. Kemudian ekspornya itu uangnya ditaruh di negara lain. Itu fair apa tidak? Iya. Kan tidak fair dong. Tidak fair. Mereka mungkin malah dapat bantuan modal dari pemerintah dari Indonesia, melakukan usaha di Indonesia, mengambil mungkin batu bara, kelapa sawit, ekspor, terus mereka dapat untung, duitnya ditaruh di negara lain. Itulah yang selama ini terjadi. Itu sih kurang ajar. Loh, itulah yang dilakukan oleh Pak Prabowo di beberapa waktu pertama dengan mengeluarkan keputusan bahwa semua ekspor uangnya harus masuk di dalam negeri. Allah. Baru pertama kali. Itu ya. Dalam sejarah Republik Indonesia ini dilakukan. 80 tahun baru sekarang. Iya. Masya Allah. Nah ini tentu banyak juga orang yang terganggu. Gitu loh. Iya. Karena berbagai macam kepentingan. Jadi, tapi semua negara lain juga melakukan itu. Iya. Thailand juga melakukan itu. Negara-negara lain. Tapi kenapa Indonesia baru melakukan ini? Intinya ingin menyelamatkan lah. Ya, ini kan uangnya harusnya masuk ke sini. Itu sebagai contoh. Ya. Nah, banyak kebijakan lain yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu untuk kepentingan nasional. Termasuk tadi Badan Industri Mineral. Saya kira supaya mineral kita ini jangan dijual murah. Kalau kita mengekspor bahan mentah, itu kan murah. Betul. Nah, makanya ada yang namanya hilirisasi. Hilirisasi ini dalam rangka untuk meningkatkan value added, meningkatkan nilai tambah. Yang tadinya untungnya 1 bisa menjadi untungnya 100. Kan 100 kali lipat. Iya. Bisa untungnya kalau udah diolah lagi bisa 300 kali lipat. Nah, ini yang dimaksud dengan hilirisasi. Menambah nilai tambah itu. Jadi jangan sampai kita jual batu bara kering padahal atau minyak kelapa sawit cuma CPO. Padahal turunannya CPO tuh banyak lagi. Pohon industrinya tuh banyak ke bawah. Nah, ini yang kita harus kembangkan supaya kita mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar. Lebih baik ya. Dari mineral ini. Maunya mereka
wajar lah kalau mereka mau impor bahannya bahan mentah aja. Iya. Gitu loh. Bahan mentah. Nah, barangkali ini narasi-narasi ya kebijakan ini penting nih untuk dicatat oleh generasi ke depan ya bangsa. Dan ini harus dicatat dalam sejarah nasional kita. Jadi perjuangan untuk menyelamatkan kekayaan nasional itu juga berkaitan erat dengan saya kira kesadaran sejarah bangsa kita juga. Iya. Karena menurut saya nanti kalau kita tidak mempunyai kesadaran untuk menyelamatkan ini dan kemudian berlangsung terus kebocoran-kebocoran itu, sumber daya alam kita ini kan terbatas juga waktunya. Jangan sampai nanti di anak cucu kita makin berkurang dan kemudian di generasi-generasi selanjutnya sudah tidak ada lagi. Nah, ini kan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, seefisien mungkin, dan jangan sampai justru yang diuntungkan adalah pihak lain, pihak luar. Gitu. Harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Baik, teman-teman kayak bicara tentang sejarah budaya nggak habis-habisnya, apalagi kaitan dengan kebijakan ya untuk menyelamatkan kekayaan nasional kita. Nah, kita juga memang khusus datang kemari ingin ngobrol dengan Bang Fadly ini tentang bagaimana spirit ya perjuangan bangsa Palestina ini. Bagaimana menurut Pak Fadly kaitan antara kesadaran sejarah bangsa Indonesia dengan komitmen kita terhadap Palestina? Ya, menurut saya kita beruntung, alhamdulillah, sebagai negara kompak dalam urusan Palestina, baik itu dari pemerintah, ya eksekutif, legislatif, civil society, semuanya mendukung Palestina merdeka. Dan kita juga beruntung Presiden Prabowo Subianto di hari inaugurasi pertamanya juga sudah menyatakan itu. Sehingga ini menurut saya penting untuk perjuangan kita membantu Palestina. Apalagi Palestina ini adalah bangsa negara yang memang mempunyai sejarah yang panjang. Dan mereka juga dari dulu mendukung kemerdekaan Indonesia. Kita juga punya utang lah. Kalau kita boleh dibilang konferensi Asia Afrika, utang kita itu adalah membebaskan Palestina dari kungkungan penjajahan Israel. Ini yang menurut saya harus kita lakukan. Dan ini juga sesuai dengan amanat konstitusi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi garis konstitusi kita di dalam Mukadimah itu sudah jelas. Bahkan itu menjadi pembuka paragraf. Ya, sikap ini menurut saya satu sikap yang harus diterjemahkan di dalam termasuk politik luar negeri kita itu adalah bagaimana kita secara bebas aktif, secara proaktif mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai lini gitu. Ya, kalau ini sekarang kita bicara tentang pelajaran sejarah. Kira-kira apa pelajaran dari perjuangan panjang bangsa Indonesia melawan kolonialisme yang kemudian bisa dihidupkan kembali untuk mendukung Palestina? Kalau saya lihat, yang mungkin perlu kita sharing gitu ya, di dalam perjuangan melawan kolonialisme itu. Yang pertama itu adalah persatuan. Harus kompak. Tidak boleh dipecah belah. Kekuatan kolonialisme itu adalah memecah belah. Kita kan juga begitu dulu. Divide et impera. Ya kan? Pecah belah dan jajahlah. Politik belah bambu. Nah, saya kira kita juga seringkali mengirim pesan kepada teman-teman perjuangan bangsa Palestina, ini harus kompak, harus bersatu dulu. Kita tahu mereka juga masih terpecah, kekuatannya masih terpecah, harusnya bersatu. Nah, sehingga persatuan rakyat Palestina dengan elitnya, dengan masanya itu bisa membuat frontnya itu jauh lebih kuat. Nah, sekarang ini mereka dipecah belah oleh kekuatan Zionis juga. Nah, di sisi yang lain juga kita melihat selain itu
ya bagaimana strategi di dalam perjuangan itu memang seperti kita juga. Ada strategi militer, fisik, ada strategi diplomasi. Jadi yang fisik jalan terus, ya, yang diplomasi juga berjalan terus. Jadi dua kekuatan ini adalah kekuatan komplementer, nggak bisa hanya satu, nggak bisa pilihan yang lain. Memang harus dua-duanya ada. Tanpa adanya perundingan-perundingan yang kita hadapi dulu, Linggarjati, Renville, lepas dari kontroversinya ya, Roem-Royen, sampai perundingan konferensi meja bundar. Faktanya itulah yang menghasilkan kita diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tapi tanpa ada perjuangan fisik yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman, oleh pemerintah darurat Republik Indonesia, PDRI, oleh laskar-laskar yang begitu banyak, laskar termasuk laskar Hizbullah, laskar Sabilillah, dan juga banyak lagi laskar-laskar rakyat di berbagai tempat, itu nggak akan gitu loh. Karena perjuangan fisik ini juga sangat penting. Gerilya di berbagai tempat, di Indonesia Timur, Sulawesi Utara, di Bali, di mana-mana. Ini menurut saya menjadi komplementer dengan perjuangan diplomasi. Iya, iya. Jadi dua itu pelajarannya ya. Persatuan dan komplementer antara perjuangan militer dan diplomasi. Nah, dari perspektif kebudayaan nih Bang, bagaimana Pak Fadli menilai sumut? Sumut ini kan sekarang istilah yang dipakai di dunia global. Kalau dulu menjadi konsumsi internal bangsa Palestina. Sumut Palestina. Sekarang ini jadi isu global. Keteguhan hati rakyat Palestina menjadi simbol perlawanan masyarakat global terhadap kolonialisme ya Amerika Barat dan yang negara-negara pendukung Israel gitu. Nah, ini apakah ada resonansinya dengan falsafah perjuangan bangsa kita? Sumut ini. Menurut saya ya tentu ya, setiap bangsa yang berada di dalam tekanan penjajahan, kolonialisme, imperialisme itu ketika mereka meyakini bahwa tanahnya itu adalah tanah pusaka, tanah yang memang milik mereka, pasti akan diperjuangkan gitu. Dan ini juga yang kita alami kan dulu. Tentu adalah satu dua yang berkhianat. Itu selalu ada di dalam setiap zaman, dalam setiap sejarah. Tetapi mayoritas kalau kita lihat rakyat Palestina, mereka menghadapi berbagai macam bahaya, bahkan mereka menjadi korban, meninggal dunia. Ya banyak sekali yang kalau kita lihat hari-hari ini, jam-jam ini, detik-detik ini, jatuh korban gitu ya. Itu nggak pernah ada dalam sejarah satu perang, bahkan ini tidak layak lagi disebut sebagai perang. Satu genosida yang terekam di depan mata kita. Ada kamera, ada video, ya, ada pembantaian. Waktu Nazi dulu tidak ada kamera. Bahkan foto pun hanya 1-2 yang memperlihatkan tumpukan tulang belulang dan mayat-mayat itu. Ya, sekarang kita tiap hari disajikan dengan satu pemandangan genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel ini. Dan menurut saya ini sebenarnya merupakan satu kekejaman yang tak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia mungkin, yang direkam dengan sedemikian rupa ya. Ada fotonya, ada rekamannya yang saya kira dalam masa pendek dan masa panjang ini akan menjadi sejarah hitam bagi Israel, bagi Zionisme. Bahkan apa yang mereka lakukan itu jauh lebih kejam ketimbang Nazi. Karena Nazi itu nggak ada rekamannya tadi. Ya, kecuali mungkin di angka-angka, tapi kalau ini kan ada dengan gambar-gambarnya. Ada nama-namanya. Ya, yang luar biasa ini. Dan keteguhan dari bangsa Palestina ini menurut saya
membuat mereka akan menjadi bangsa pemenang. Insya Allah. Gitu. Insya Allah. Nah, dengan adanya banyak bukti, foto, gambar, video, dan ini layak untuk menjadi memori sejarah bagi dunia ya, terjadinya genosida di era abad modern yang katanya menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi itu, kira-kira layak nggak pemerintah Indonesia misalnya membangun sebuah museum untuk commemoration ini, museum genosida Gaza ini? Ya, menurut saya sangat layak ya, dan menurut saya karena kita juga punya keberpihakan kepada Palestina, saya juga selalu hadir di dalam kegiatan-kegiatan, acara-acara, rally tentang Palestina, dan saya kira sangat layak kalau ada museum tersebut ya. Sebaiknya juga tentu melibatkan dari orang-orang Palestina sendiri dan juga kaitannya dengan perjuangan diplomasi Indonesia soal Palestina di berbagai tempat. Itu, ya. Jadi ada kaitannya dengan kita. Tanggapan Pak Fadli tentang kenapa ada museum Holocaust dibangun di Indonesia ini? Pernah diresmikan kalau tidak salah di daerah Sumatera Utara gitu ya. Sulawesi Utara gitu ya. Kenapa bisa seperti itu, Bang? Padahal kita negara yang pendukung kemerdekaan Palestina ini. Ya, sebenarnya kita juga kan tidak kita juga mengecam apa yang dilakukan oleh Nazi dengan Holocaust. Betul. Ya kan? Holocaust itu kan juga pembantaian terhadap umat manusia yang tidak dibenarkan termasuk dalam ajaran Islam juga. Tapi itu kan dijadikan dalih untuk eksistensi berdirinya Israel dan mereka melakukan penekanan represi terhadap Palestina. Kesalahannya di situ. Harusnya justru mereka itu belajar banyak dari Holocaust, bahwa apa yang terjadi, pembantaian, kekejaman terhadap termasuk umat Yahudi oleh Nazi itu dilakukan oleh siapa dan kenapa, dan tentu tidak bisa dibenarkan. Tapi kenapa kok mereka mengulangi apa yang terjadi itu kepada bangsa Palestina yang tidak berdosa? Iya. Kan kalau secara akal sehat harusnya mereka balas dendam, kalau mau balas dendam itu kepada Jerman. Ya kan? Yang melakukan pembantaian Nazi gitu loh. Apa urusannya dengan Palestina? Mereka dulu numpang kok. Datang ke Palestina itu mereka sebagai penumpang. Pengungsi. Bahkan kalau kita lihat Simon Peres itu juga minta visa. Minta visa ke Palestina. Saya masih lihat itu kopi visanya. Dokumennya itu ada di museum. Dan minta izin menjadi pekerja di Palestina. Iya. Gitu ya. Kan harusnya mereka menghormati Palestina itu. Karena justru yang banyak menampung korban-korban itu, termasuk waktu terjadinya Spanish Inquisition oleh Raja Isabel dan Ferdinand ya. Itu kan negara-negara atau kerajaan-kerajaan Islam di Maroko, di Turki. Karena Islam tidak ada masalah dengan Yahudi, dengan Christianity, ya kan? Selalu terbuka. Kosmopolit ya peradaban Islam. Termasuk banyak tokoh-tokoh pendiri negara Israel ini dulu kuliahnya juga di Istanbul. Iya. Lulus di bidang politik, engineer. Karena dan toleran. Islam itu toleran. Luar biasa. Yang benar itu Islam itu toleran. Iya kan? Jadi nggak ada diskriminasi terhadap Yahudi. Iya. Yahudi Dulu mereka diusir, itu tadi. Diterima. Di zaman itu yang menerima justru negara-negara termasuk negara-negara yang berpenduduk Muslim. Baik. Bagaimana strategi diplomasi kebudayaan yang bisa digunakan Indonesia untuk memperkuat dukungan internasional terhadap Palestina? Ya, saya kira kita harus menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Palestina itu, termasuk dari sisi budaya dan peradaban. Saya sampaikan di beberapa forum, di kesempatan yang saya bertemu dengan tokoh-tokoh, menteri-menteri kebudayaan lain. Apa yang terjadi ini memang satu genosida budaya dan genosida peradaban. Di samping genosida terhadap manusianya. Basicnya. Mereka mau menghilangkan
baik itu situs-situs sejarahnya, museum-museumnya. Mereka menghilangkan juga aktor-aktornya, dalam hal ini adalah tokoh-tokoh budayanya, musisinya, aktor-aktornya, pegiat-pegiat budaya di Palestina. Banyak yang dibunuhi oleh Israel karena mereka ingin juga menghapus budaya dan peradabannya. Tapi saya kira ini tidak akan berhasil. Karena justru dia akan menjadi sebuah energi untuk terus menghidupkan ini sebagai bagian dari resistance identity, ya, bagian dari upaya untuk melakukan perlawanan itu dengan budaya, dengan peradaban yang sudah mendarah daging di dalam setiap bangsa Palestina ke depan. Dan ini akan menjadi ingatan bagi anak-anak yang ada sekarang, cucu-cucu mereka, akan menjadi sebuah story yang akan diceritakan turun-temurun. Berapa turunan, apa yang dilakukan pembantaian oleh Israel ini akan diceritakan sampai 7 turunan yang akan datang. Ya, sampai mungkin ratusan tahun, ribuan tahun yang akan datang. Dan itu adalah kemenangan dari rakyat Palestina. Gitu. Termasuk kekalahan Barat yang sampai sekarang menurut saya terlambat dalam melakukan pembelaan terhadap Palestina. Oh, baru sadarnya sekarang nih? Baru sadar sebagian rakyatnya. Sekarang, ada pengakuan, ada yang memang sudah sejak awal, ada yang masih baru pengumuman, ancang-ancang. Saya katakan mereka itu sudah kehilangan kompas moral. Dan kayaknya itu kan karena juga tekanan rakyat ya, yang dalam negeri ini harus belain Palestina. Kalau nggak ada tekanan rakyat itu kayaknya pemerintahnya begitu-gitu aja tuh. Betul, ya. Dan ini kan menunjukkan kemunafikan mereka, menunjukkan double standard, bahkan multi standard. Seolah-olah mereka ini kalau bahkan kadang-kadang suka ikut campur urusan Indonesia. Iya. Wah, urusan demo aja mereka mau ngomong di luar. gitu loh. Dia lihat pembantaian 62.000 orang, mereka diem. Gitu. Makanya ini double standard. Standar ganda dari negara-negara Barat ini, ya tentu tidak semua ya, tapi mayoritas lah. Ini menurut saya menunjukkan bahwa mereka itu memang hipokrit, memang munafik, ya. Dan menurut saya ini yang harus kita sampaikan. Kita nggak boleh lagi kepada orang Barat ini seolah-olah mereka itu lebih hebat dari kita. Tidak. Kita lebih hebat dari mereka jauh, dari standar moral, dari kemajuan-kemajuan yang lain dan lain-lain. Jadi kita harus jangan sampai ada lagi mentalitas pernah dijajah, itu harus kita hilangkan. Gitu. Luar biasa. Jadi ini sampai begitu ya. Jadi masalah Palestina ini juga menyadarkan kita ya betapa pentingnya melakukan pembelaan terhadap Palestina dan juga standar ganda yang diterapkan. Demo di Indonesia, ya mohon maaf, kita tentu menyesalkan adanya korban ya. Itu jadi pembicaraan di media-media asing, tapi ini 62.000 di depan matanya tiap hari. Tanggapannya, aduh ampun dah, Masya Allah. Nah terakhir nih Bang, kalau Bang Fadli kan mendapatkan otoritas ya, amanah sekarang ini ya, diberi kesempatan untuk memimpin atau membentuk tim untuk menulis sejarah masa depan ya. Bagaimana Pak Fadli sebagai Menteri Kebudayaan ini membayangkan hubungan Indonesia-Palestina 50 tahun dari sekarang? Ya, kita berharap Palestina merdeka sesegera mungkin dan kemudian kita bisa ikut membantu di dalam proses rekonstruksi, rehabilitasi. Kemarin saya ada acara Candi di Bali. Candi ini singkatan dari C-nya itu culture, H-nya itu heritage, A-nya itu art, N-nya itu narrative, D-nya itu diplomasi, I-nya itu innovation. Yang saya undang untuk menjadi pembicara dari kalangan muda itu adalah seorang remaja, anak muda dari Palestina. Mahasiswa kedokteran yang kebetulan sedang belajar di Universitas Pertahanan. Dia bicara dengan sangat baik sekali dalam bahasa Inggris yang juga sangat bagus.
bicara tentang Palestina ke depan, bicara tentang Gaza. Ya, jadi saya berharap ke depan itu perang ini segera berakhir, ada rekonstruksi, ada rehabilitasi, dan saya kira pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo akan ikut membantu bersama dengan negara-negara lain untuk proses rekonstruksi ini. Ada negara Palestina yang diakui merdeka, dan mungkin kita bisa ke depan itu bisa membantu banyak beasiswa nantinya dari anak-anak Palestina, ya termasuk hubungan-hubungan kebudayaan dan juga afirmasi kebijakan-kebijakan lain untuk membela Palestina. Tapi intinya adalah untuk saat ini perang ini harus dihentikan dulu. Apalagi kekejaman Zionis Israel ini sudah semakin boleh dibilang menggila gitu ya, dengan proses pelaparan massal. Ini tidak pernah ada dalam sejarah satu upaya yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Zionis ini dengan melakukan pelaparan massal. Ini saya kira di luar hukum-hukum manusia normal ya. Itu udah seperti orang yang tidak beragama. Mungkin orang yang tidak beragama aja tidak seperti itu. Ya. Saya kira binatang saja pasti akan lebih baik gitu. Nuraninya untuk melihat itu. Akan saling membantu. Saya kira ini mereka itu mungkin lebih apa ya? Ya, seperti itulah gitu. Ya, ini closing statement dari beliau ya tentang pentingnya kita membela Palestina dan bagaimana budaya, sejarah, perjuangan bangsa Indonesia ini menjadi alat ya, menjadi modal ya untuk membantu dan menolong serta mendorong proses kemerdekaan Palestina dan membangun kembali Palestina dari kehancuran pasca genosida ini. Terima kasih. Terima kasih. Pak Fadlizon, luar biasa. Terima kasih. Perbincangannya, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau dimudahkan ya oleh Allah untuk mengemban tugas-tugas dari Presiden dan juga amanah dari rakyat secara umum. Demikian kita sudah sampai di ujung pembicaraan atau perbincangan kita yang padat ya, bergizi ya. Kalau kata orang zaman sekarang bilangnya daging ya, full daging gitu. Padahal kalau daging semua juga kagak enak kalau gak ada nasinya gitu. Tapi ini betul-betul berisi ya, luar biasa karena itu banyak hal yang kita pelajari tadi. Pentingnya menjaga integritas sejarah, narasi sejarah kita jangan dibelok-belokkan untuk kepentingan sesaat. Kemudian bagaimana perjuangan bangsa Palestina juga sebenarnya adalah cermin bagi dunia Islam, termasuk kita di Indonesia ini. Dan dari perjuangan Islam di Nusantara hingga sumut Palestina ada benang merah yang tidak terputus. Apa itu? Bahwa sejarah, identitas, dan martabat kemanusiaan tidak boleh ditawar-tawar. Demikian dari kami, mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semuanya dan sekaligus menyalakan api kepedulian kita terhadap perjuangan bangsa Palestina. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.